Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Amalia, NIM 40. Dengan mata kuliah yang saya ambil saat ini yaitu penyuluhan pertanian kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program kegiatan penyuluhan pengendalian hama tikus sawah di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Desa Sumuragung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, yang hasil panennya sangat melimpah karena memiliki lahan yang sangat luas. Namun saat ini terjadi penurunan jumlah panen dikarenakan terjadi serangan hama tikus. Tikus merupakan salah satu hama yang relatif sulit dikendalikan karena mempunyai daya adaptasi, mobilitas, dan kemampuan berkembang biak yang tinggi. Populasi tikus sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, terutama padi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus sangat merugikan petani. Pasalnya, hasil panen yang dihasilkan petani menurun. Dengan demikian, perlu adanya suatu pengembangan dan penerapan teknik pengendalian hama tikus yang mudah dan dalam pelaksanaannya dengan biaya yang serendah-rendahnya yang mengacu pada konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diperlukan agar pengendalian hama tikus ini dapat terlaksana dan meningkatkan hasil panen yang meningkat serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Gambaran umum lokasi penyuluhan. Karakteristik wilayah. Desa Sumuragung memiliki luas wilayah seluas 700.000 hektar yang terdiri dari lahan pertanian sebesar 400 hektar dan lahan pemukiman sebesar 3.000 hektar. Kondisi iklim di desa ini memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Banyaknya curah hujan ini per tahun antara 2.000 sampai 3.000 mm dan suhu rata-rata sekitar 31 derajat Celcius. Yang kedua yaitu karakteristik penduduk. Jumlah penduduk di Desa Sumuragung berjumlah 4.700 jiwa yang tersebar di 23 RT. Desa Sumuragung ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Adapun yang berprofesi selain petani, misalnya PNS, wira swasta, pedagang maupun lainnya. Ada juga beberapa penduduk yang melakukan bekerja di luar daerah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga yaitu kelembagaan. Desa Sumuragung memiliki kelembagaan baik dalam bidang kesehatan, wirausaha maupun pertanian. Namun, pada bidang pertanian saat ini, kelembagaan tersebut kondisinya kurang aktif karena minat petani untuk menghadiri penyuluhan di desa ini sangat kecil. Yang keempat, yaitu potensi. Potensi Desa Sumuragung ini sangatlah banyak, baik sumber daya manusianya maupun sektor pertanian. Dalam sumber daya manusia ini, memiliki banyak keahlian sehingga dapat membuka pekerjaan bagi masyarakat ataupun dapat melakukan budidaya atau wirausaha. Pada sektor pertanian sendiri, di sini memiliki luas lahan yang banyak, yang sangat luas, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pangan, yaitu sumber pangan yang dihasilkan padi, kangkung, jagung, tembakau, dan masih banyak lainnya. Identifikasi masalah. 1. Isu permasalahan yang ada di lokasi. Saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul, misalnya banyaknya serangan hama tikus yang menyerang padi, harga jual panen yang rendah, kelangkaan pupuk, iklim yang tidak menentu, sistem pengairan. Isu strategis yang saya ambil saat ini yaitu serangan hama tikus yang menyerang padi. Cara yang dilakukan untuk mencegah serangan hama tikus ini yaitu 1. Kultur teknis. Metode ini berfungsi untuk mengkondisikan lingkungan sawah yang merupakan rumah bagi tikus agar kurang mendukung terhadap kelangsungan hidup dan reproduksinya. Adapun teknik yang dilakukan antara lain tanam dan panen serempak, pengaturan pola tanaman, dan pengaturan jarak tanaman atau tata tanam legowo. Yang kedua yaitu sanitasi habitat. Sanitasi habitat ini bisa dilakukan sebelum awal tanam, meliputi pembersihan gulma, semak, tempat bersarang, dan habitat tikus seperti batas perkampungan, tanggul irigasi, pematang jalan, ataupun lainnya. Yang ketiga yaitu penggoposan massal atau fumigasi, dilakukan pada awal tanaman
awal tanam dengan melibatkan seluruh petani dengan menggunakan alat pengompos tikus. Yang keempat yaitu penerapan sistem bubuk tangkap. Di sini sistem bubuk tangkap ini terdiri dari satu, tanaman perangkap yaitu padi ditanam 3 minggu lebih awal berukuran 25 kali 25 untuk 10-15 hektar. Pagar plastik atau terpal terdiri setinggi 60 cm ditegakkan dengan bambu, bagian bawahnya terendam air. Yang ketiga yaitu bubuk perangkap. Di setiap sisi dipasang bubuk perangkap ini. TBS dibuat dari ram kawat dengan ukuran 20 cm kali 20 cm dan 50 cm. Dilengkapi pintu masuk tikus berbentuk lorong dan pintu untuk mengeluarkan tangkapan tikus. Penerapan LTBS atau sistem bubuk perangkat linier merupakan bentangan pagar plastik sepanjang 100 meter tanpa tanaman perangkap, dilengkapi bubuk perangkap. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep di sini yang saya berikan adalah satu, penelusuran data primer dan menggali informasi petani. Yang kedua yaitu melakukan penelusuran data sekunder untuk mengetahui kondisi wilayah. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dengan cara ceramah serta pemutaran video terkait topik. Yang keempat yaitu penerapan dari kegiatan penyuluhan serta mengamati kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu keberhasilan yang dirasakan petani dengan program yang diterapkan. Materi penyuluhan pertanian antara lain 1. Pengetahuan tentang pertanian. Pentingnya pengetahuan tentang pertanian saat ini berikan gambaran tentang kondisi pertanian yang terjadi baik dari kegiatan ceramah, penayangan video, maupun lainnya yang dilaksanakan pada Desember tahun 2020. 2. Pelatihan dalam pengendalian hama tikus. Tentunya di sini banyak petani yang masih belum paham dengan penanganannya sehingga dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar petani paham dengan cara-cara penanganannya yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Pengawasan dan penelitian pada lahan percobaan. Pengawasan dan penelitian ini nantinya dapat diamati oleh petani dalam satu periode tanam. Jika kegiatan ini berhasil, petani dapat melaksanakannya pada lahan miliknya. Selain itu juga banyak sekali penanganannya yang diberikan penyuluh yang nantinya dapat diterapkan oleh petani jika penanganan yang dilakukan dirasa belum berhasil. Pengawasan dan penelitian ini dilakukan pada lahan percobaan pada bulan Desember sampai Maret 2021. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.